yu'jar. ويؤجر عليها من فعله. من فعله. أيوة واصل. ومن تركها فلا حرج عليه. وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء وهي الأولى التسمية في أوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الثاني السواك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء. الثالث غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك إذا كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفات وضوءه. الرابعة المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم فقد ورد في صفات وضوءه صلى الله عليه وسلم فالمضمضة واستنثاره ولقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الخامسة الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى تدخل الماء في داخلها لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه يدلك ذراعيه وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. السادسة تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين ورجلين لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحب تيمنا في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. طيب. قال المصنفون رحمهم الله تعالى المسألة الخامسة سننه. عندك أرحم سننه خبر mana mubtada al-khamisatu. Nah, hunaka sudah pelajari ini. Coba Yahya. Hunaka dia dzaraf apa itu? Maf'ulun fi. Sudah pelajari. Hunaka dzaraf makan. Apa artinya hunaka? Di sana. Ya. Dzarf makan. Taib. Hunaka af'alun. Andak siapa? Azam. Hunaka af'alun. Apa dia? Isim fi'il harf. Af'alun. Isim fi'il harf. Nah? Bukan namanya. Af'alun. Af'alun. Isim fi'il atau harf? Apa tandanya? Tanwin. Kalau namanya fi'il, jangan tertipu sama namanya. Af'al fi'il. Sekarang dia isim tanwin. Yustahab fi'il, dia fi'il afan isim jama' taksir. Hunaka af'alun. Dia rafa. Kenapa rafa dia, Khalil? Kenapa rafa? Hunaka af'alun. Di sana ada beberapa perbuatan wudu. Yustahabbu fi'luha, yang disunahkan untuk dilakukan. Khabar atau mubtada? Mubtada muakhkhar. Mana khabarnya? Khabarnya hunaka dzarf.
kan bisa jadi khabar. Dzarf bisa jadi khabar atau tidak? Ada berapa khabar yang bisa jadi khabar? 5 coba sebut. Ada berapa? Sifil jumlah ada berapa? Jadi semuanya 5. Mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dzarf dan jar majrur. Ini dzarf. Hunaka af'alun yustahabbu andak Furqan, yustahabbu. Fi'il apa itu? Majhul, makna naibul fa'il. Fi'luha. Yustahabbu fi'luha. Ini jumlah fil mudhari dan fa'ilnya, jumlah fi'liyah fi mahalli apa ini? Fi mahalli apa dia? Jumlah fi'liyah yustahabbu fi'luha fi mahalli raf'in sebagai sifat. Na'at jumlah setelah nakirah berarti na'at. Makanya diterjemah yang. Di sana ada perbuatan-perbuatan wudu yang disunnahkan untuk dilakukan. Berarti jumlah fi'liyah yustahabbu fi'luha itu na'atnya af'alun. Na'at untuk af'alun. Dia na'at yustahabbu fi'luha. Na'at man'utnya adalah af'alun. Inda al-wudu, inda kersan, inda zarf, makan zaman, inda zarf makan, inda al-wudu'i, kalau al-wudu'i wa yujaru alaiha, yujar, indak Abdul Jabbar, yujar. Apa dia isim fil harf? Fi'il apa? Fil mudhari ma'lum majhul. Yujaru. Wazan apa itu begitu? Ma'lum atau majhul? Majhul. Cari apa berarti? Mana naibul fa'il? Lihat maknanya. Dan di yujar, diberi ajar, diberi pahala atasnya man fa'alaha, orang yang melakukannya. Mana naibul fa'il? Tidak mungkin jar majrur di situ, tidak cocok. Naibul fa'il jar majrur. Siapa yang dibalas? Wa yujaru alaiha man fa'alaha. Dibalas, diberi pahala, ganjaran pahala atas hal itu orang yang melakukannya. Siapa? Lihat saya baca man fa'alaha, bukan fi'luha. Lihat artinya, siapa yang diberi pahala? Siapa yang diberi pahala? Coba lihat. Coba terjemahannya dulu pahami. Diberi pahala atas hal itu orang yang melakukannya. Siapa yang diberi pahala? Mana itu? Mana bahasa Arabnya orang di situ? Mana? Alaiha atau man atau fa'alah? Man itu orang, itu man itu orang. Berarti man naibul fa'ilnya. Gitu. Ya gampang itu. Yang penting tahu terjemahan, insyaallah bisa. Nah, wa yujaru alaiha man fa'alaha. Jadi naibul fa'ilnya man. Fa'ala fi'il. Mana fa'ilnya Fauzan? Fa'ala. Mana fa'ilnya? Mustatirun. Kembali ke man, ya. Wa man tarakaha fala haraja alaih. Man akbar.
Wa man tarakaha fala haraja alaih. Apa i'rabnya man? Man apa namanya itu? Istifham. Coba lihat terjemahan. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka tidak ada dosa baginya. Syarat, syarat. Barang siapa yang meninggalkannya maka tidak ada dosa baginya. Berarti man syartiyah fi mahal dia mabni atau mu'rab? Syarat. Mabni ala sukun fi mahal apa? Isim fi mahal apa itu? Rafin sebagai mubtada, jumlah baru di situ. Enggak cocok ataf di situ ya. Kalau ataf ke man yang pertama enggak cocok, bahaya itu. Bahaya nanti artinya dibalas, diberi ganjaran pahala orang yang melakukannya dan orang yang meninggalkannya. Kan tidak cocok. Di situ jumlah baru. Diberi ganjaran pahala orang yang melakukannya, sementara barang siapa yang meninggalkannya maka tidak ada dosa baginya. Jadi situ jumlah baru, mubtada khabar. Mana dia mubtada ya? Khabarnya apa? Mana khabarnya kira-kira situ? Barang siapa yang meninggalkannya maka tidak ada dosa baginya. Setelah fa ya. Setelah fa. Mannya di situ bisa syartiyah, bisa mausulah, bisa mausulah juga. Kalau mausulah berarti takdirnya walladzi tarakaha fala haraja alaihi, dan orang yang meninggalkannya maka tidak ada dosa baginya. Jadi khabarnya setelah fa. Jumlah setelah fa itu khabar man. Dan mannya bisa ihtimal, di situ bisa syartiyah, bisa mausulah, sama-sama cocok. Kalau antum bilang syartiyah berarti terjemahannya barang siapa yang meninggalkannya maka tidak ada dosa baginya. Tapi kalau antum bilang dia mausulah, walladzi tarakaha, dan orang yang meninggalkannya maka tidak ada dosa baginya. Cocok juga. Cocok juga. Nah, tarakaha fala haraja alaihi. Fala haraja alaihi. Amanah tadi yang belajar. Abdul Musawir dulu yang belajar tadi. La nafilil jins. Apa amalannya? La nafiya lil jins. Tansibul isma wa tarful khabar. Mana isimnya? Mana? Khabarnya? Coba jumlah. Sudah hafal syaratnya? Belum? Syaratnya 3 tadi. Apa syarat la nafil jins? Beramal atau wajib beramal? Isim dan khabarnya harus nakir. Apa lagi? Isimnya bersambung langsung dengan la-nya. Kemudian la-nya tidak boleh berulang. Itu wajib kalau terpenuhi 3-tiganya. Nah, fala haraja alaihi wa tusamma hadhil af'alu bisunanil wudu. Tusamma indak hadi, tafadhal. Tusamma fi'il madhi mudhari amr. Tusamma lihat wazannya. Tusamma mudhari ma'lum majhul. Tusamma bukan tasamma ya. Kalau tasamma fil madhi, tusamma fil mudhari majhul. Berarti cari naibul fa'il. Mana naibul fa'il? Wa tusamma hadhil af'alu bisunanil wudu. Hadhihi hasan. Kalau al-af'alu badalnya. Nah, hasan.
Dan dinamakan perbuatan-perbuatan ini, yaitu perbuatan-perbuatan yang seperti itu keadaannya, diberi pahala orang melakukannya dan tidak mengapa kalau ditinggalkan, itu dinamakan dengan sunanul wudu, sunnah wudu. Nah, wahya at-tasmiyah fi awwalihi, wahya al-awwal fi'lul awwal takdirnya. Al-fi'lul awwal at-tasmiyah fi awwalihi liqouli sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. La wudu'a ini juga la nafil jins. Wudu'a isimnya jar majrur khabarnya. Lam yadhkur andaka jabal, tafaddal. Fi'il mudhari ma'ruf apa mabni? Fi'il mudhari ma'ruf mabni. Ma'ruf apa i'rabnya itu? Jazm. Kenapa jazm? Jazm. Nah, asalnya fi'il mudhari apa i'rabnya asalnya? Rafa, kecuali kalau masuk penasab, kalau penjazm, kalau tidak ada masukinya maka rafa. Lam yadhkuri, yadhkur mana failnya? Tidak ada wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah padanya pada saat berwudu. Dhamir mustatir kembali ke man, ahsan. Kalau isma lam yadhkur ismallah. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ini perlu diterangkan sebenarnya. Lupa waktu belajar nahwu. Maf'ulun bih itu asalnya kan apa? Dikenai perbuatan, iya. Itu kalau fiilnya tidak didahului penafian. Kalau lam yadhkur ismallah, lam yadrib Zaidun amron. Zaid tidak memukul Amr. Amr kan maf'ul bih, iya. Dikenai perbuatan. Kan lam yadrib. Berarti tidak dikenai perbuatan. Baik. Jadi maf'ulun bih itu walaupun definisinya yang disebutkan oleh para ulama al-ismul mansub alladhi yaqau bihil fi'lu, dia isim mansub yang fi'il itu terjadi padanya, perbuatan itu terjadi padanya, maksudnya dia dikenai perbuatan. Tapi itu asalnya seperti itu, membabit taglib. Nah, karena itu perlu diingatkan, kadang dia keluar dari asal, terutama ketika didahului nafi, maka justru dia tidak terkena perbuatan. Para ulama mengungkapkannya dengan bahasa lain. Ya, ada yang membahasakan dia dikenai perbuatan secara ada istilahnya, dia hukman dihukumi seperti itu walaupun sebenarnya hakikatnya tidak. Taib. Lam yadhkur ismallahi alaihi. Jadi tetap maf'ulun biha walaupun hakikatnya tidak dikena perbuatan, tapi dia dalam i'rab tetap dinamakan sebagai maf'ulun bihi. Nah, kita terjemah. Kata para penulis rahimahumullah, permasalahan yang kelima di bab ini, itu di bab al-wudu, adalah berkaitan dengan sunnah wudu. Sudah kita jelaskan kemarin fardu wudu bahwa jumlahnya ada 6. Ya. Yaitu 4 disebutkan di ayat.
atau 5 disebutkan di ayat. Baik itu secara tersurat atau tersirat. Di ayat disebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, berarti cuci wajah itu fardu. Wa aydiyakum ilal marafiq, berarti cuci tangan sampai siku. Tangan sampai siku ya, ujung tangan sampai siku, bukan dari sini. Ini sudah pernah saya ingatkan. Jadi kalau seorang berwudu, cuci tangan telapak tangan 3 kali, itu sunnah. Kalau bagi orang yang tidak tidur, kalau bangun dari tidur wajib. Tapi ketika mencuci tangan lagi sampai siku, itu harus diulang lagi dari ujung jari, bukan dari sini. Jadi jangan mentang-mentang sudah basah telapak tangannya, antum cuci dari pergelangan sampai siku. Nah, itu keliru. Bahkan kalau ada yang berwudu seperti itu, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Walaupun sudah basah dengan cucian yang pertama itu telapak tangan. Karena cucian telapak tangan hukumnya sunnah. Kalau tidak dicuci pun bagi orang yang tidak tidur ya tidak ada masalah. Tapi mencuci tangan sampai siku itu fardu. Dan tangan itu mulai dari asalnya, tangan itu mulai dari ujung jari sampai pergelangan asalnya. Ketika Allah katakan sampai siku, berarti harus sampai siku. Paham? Kalau disebutkan tangan saja, berarti apa? Mulai dari ujung jari sampai pergelangan telapak tangan. Ketika Allah katakan ilal marafiq, sampai siku, berarti lanjut. Jelas ini? Fardu kedua mencuci tangan. Fardu ketiga apa? Wamsahu biruusikum, usap kepala kalian. Mau ada rambutnya tidak ada rambutnya, usap kepala. Ini apa? Fardu juga. Dan termasuk darinya adalah menurut pendapat yang kuat, termasuk dari mengusap kepala adalah mengusap telinga. Sudah kita jelaskan di pekan lalu. Begitu pula yang tadi mencuci wajah, bagian dari mencuci wajah adalah kumur-kumur dan istinsyak. Ini menurut yang kuat. Jadi hukumnya semuanya fardu. Kemudian wa arjulakum, dan cuci kaki kalian. Ini juga fardu yang keempat. Fardu yang kelima apa? Tartib. Tartib ini tersirat dalam ayat. Karena ayat menyebutkan cuci, usap cuci. Cuci tangan, cuci wajah, cuci tangan, usap kepala, cuci kaki. Ini menunjukkan tertib. Sebab seharusnya kalau tidak menunjukkan tertib, keindahan bahasa mengharuskan susunannya cuci, baru usap. Kan begitu keindahan bahasanya. Selesaikan dulu cuci semua, akhirkan yang usap. Tapi ketika ayatnya cuci, usap cuci, itu artinya menunjukkan apa? Harus berurut, tertib. Tidak boleh menyelisih urutan yang disebutkan dalam ayat. Paham ya? Adapun fardu yang ke-6, ini khilaf di kalangan ulama. Tapi yang benarnya dia juga fardu, yaitu apa? Muwalah. Harus berkesinambungan. Tidak boleh terpisah antara mencuci satu anggota badan dengan mencuci anggota badan yang lain, dipisahkan waktu yang lama. Harus berkesinambungan. Muwalah. Dalilnya adalah hadis, sudah pernah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Hadis Nabi SAW pernah lihat sahabat sholat, ternyata dia habis berwudu, ternyata ada yang tidak basah di bagian punggung kakinya. Maka Nabi pun memerintahkan untuk batalkan sholatnya dan ulangi wudunya. Ulangi wudunya semuanya, bukan disuruh cuci kaki saja. Kata para ulama, seandainya tidak wajib berkesinambungan muwalah, maka pasti disuruh cuci kaki saja, kan cuma kaki yang tidak basah. Apalagi kaki kan memang cucian yang terakhir, ya kan? Kalau tidak wajib muwalah, seharusnya tinggal suruh cuci kaki. Kan memang urutannya di akhir. Tapi ketika Nabi suruh wudu dari awal, ulangi wudu dari awal, bahkan ulangi sholat juga, maka itu menunjukkan
bahwa muwala adalah wajib fardu. Menurut pendapat yang kuat. Berbeda dengan mazhab Asy-Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i muwala itu sunnah. Nah, kemudian kata penulis, kita masuk di sunnah-sunnah. Sudah kita hafal tadi fardu-fardu wudu, atau bahasa lainnya rukun-rukun wudu. Walaupun lebih masyhur di kalangan masyarakat, kalau wudu itu bukan rukun bahasanya, fardu. Kalau sholat kan lebih tenar dengan nama rukun sholat. Tapi kalau wudu tenarnya atau masyhurnya apa? Fardu wudu. Kata para penulis, hunaka af'alun yustahabbu fi'luha indal wudu. Di sana ada perbuatan-perbuatan wudu yang disunahkan untuk dilakukan ketika berwudu. Wa yujaru 'alaiha man fa'alaha. Dan orang yang melakukannya akan diganjar pahala atas hal tersebut. Wa man tarakaha fala haraja 'alaihi. Dan barang siapa yang meninggalkannya, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, maka tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya. Wa tusamma hadhil af'alu bisunanil wudu'i. Dan perbuatan-perbuatan ini dinamakan dengan sunnah-sunnah wudu. Wahya, yaitu satu, perbuatan yang pertama yang merupakan sunnah-sunnah wudu adalah tasmiyah, membaca basmalah, membaca tasmiyah, bismillah, membaca bismillah di awal wudu, di awal wudu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah padanya pada saat berwudu. Baik, mana sisi pendalilannya? La wudu'a. Kata para penulis, la wudu'a di sini maknanya adalah la kamala lil wudu. Tidak sempurna wudunya. Berarti kalau dinafikan kesempurnaan, hukumnya apa? Sunnah. Kalau tidak sempurna artinya sah, tapi tidak sempurna. Berarti hukumnya cuma sunnah. Itu menurut sebagian ulama yang diikuti oleh para penulis. Tapi sebagian yang lain memahami la wudu'a itu maknanya la sihhata, tidak sah. Berarti kalau mengatakan la wudu'a ini la sihhata lil wudu, tidak sah wudunya, berarti hukumnya apa? Wajib. Makanya di antara para ulama ada yang mengatakan membaca bismillah di awal wudu itu wajib. Dan mazhab Hanabilah dalam masalah ini mengatakan wajib ma'adzukur. Ma'adzukur maksudnya wajib kalau diingat. Kalau lupa gugur kewajiban. Ini mazhab Hanabilah. Kenapa mereka katakan wajib? Karena kaidah, kalau antum belajar usul, kaidahnya penafian itu, kalau dia penafiannya tidak dijelaskan umum, maka harus diarahkan dulu pertama penafian wujud. Kalau tidak cocok diarahkan ke penafian wujud, maka diarahkan ke penafian sihah. Kalau tidak cocok diarahkan ke penafian sihah, maka diarahkan ke penafian kamal. Ini kaidah dalam usul. Kalau untuk belajar usul, misalnya apa? Contoh ini, la wudu'a, tidak ada wudu. Antum arahkan ke penafian wujud dulu. Tidak ada wudu artinya tidak terjadi wudu. Apakah cocok? Tidak cocok, orangnya berwudu. Orangnya berwudu kan begitu. Cuman dia tidak baca bismillah, Kak. Itu yang jadi permasalahan di hadis. Berarti tidak cocok diarahkan ke nafil wujud, iya. Tidak cocok. Maka kedua harus diarahkan ke nafi sihha. Ke nafi sihha. Berarti apa? Tidak sah wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Tidak sah wudu. Berarti kalau berdasarkan ilmu usul,
Ini lebih kuat pendapat yang mengatakan wajib. Tapi wajib ini gugur kalau lupa, atau gugur kalau adamul ilm, tidak diketahui hukumnya. Jadi kalau ada yang masih jahil atau dia lupa, maka gugur kewajibannya kalau dia tidak ucapkan. Tapi kalau dia tahu hukumnya dan dia ingat, maka harus dia baca. Harus dia baca. Karena ini wajib bukan rukun. Dia wajib tapi bukan rukun. Jelas tidak semua wajib itu rukun. Rukun itu apa? Dia lebih dari sekedar wajib. Sama begini, rukun Islam cuma berapa? 5 kan? Apakah ada kewajiban lain? Ada banyak kewajiban lain. Tapi yang rukun yang sangat-sangat wajib, rukun itu lebih dari sekedar wajib biasa. Dia sangat wajib, harus ditegakkan. Paham ya? Nah, di sini baca bismillah itu wajib dalam wudu, tapi bukan rukun. Karena itu dia kalau dilupa dimaafkan. Sama orang sholat lupa tasyahud awal, kan dimaafkan, ya kan? Kalau dia ingat dia ganti dengan sujud sahwi. Kalau lupa juga sujud sahwi, ya mau dia apa? Tapi kalau dia lupa rukun sholat seperti baca Al-Fatihah, tidak bisa. Harus dia ulangi salatnya. Jelas ya? Wudu itu ketika lupa bismillah, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia ingat, wajib dia baca. Berdasarkan sisi pendalilan yang kita jelaskan tadi. Ini pendapat lebih kuat kalau hadisnya sahih. Tapi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkannya, ada yang mendhaifkannya. Iya. Kalau di catatan kaki saya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Ya, hasan. Sebagian ulama mengatakan dhaif. Karena itu sebagian ulama seperti pendiri Fusion Abdurrahman Al-Adeni boleh katakan tidak disyariatkan baca bismillah ketika wudu, apalagi ketika mandi. Ketika wudu saja yang ada dalil ininya, dalil dhaifnya tidak disyariatkan. Apalagi mandi itu tidak ada dalilnya sama sekali. Baca bismillah ketika mandi. Yang mengatakan sunnah itu dikiaskan kepada wudu. Kalau hadisnya wudu sudah dhaif, berarti batal kias. Ya kan? Batal kiaskan mandi ke wudu. Jelas ya? Nah, berarti ada 3 pendapat di sini. 3 pendapat di pembahasan mengucapkan bismillah ketika berwudu, dan mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan berarti tidak boleh dilakukan. Jelas ya? Dan pendapat yang kuat kalau betul sahih hadisnya, dan kita taklid kepada Syekh Al-Albani dalam masalah pensahihan, karena kita belum cek juga. Coba meriksa keabsahan hadis itu butuh pembahasan lama. Harus diteliti kesahihan rawi-rawinya, apakah terpercaya atau tidak, dan di sisi-sisi lainnya dibahas dalam ilmu mustalah. Karena itu kalau kita berpegang dengan pensahihan Syekh Al-Albani, maka kita katakan yang kuatnya adalah wajib. Dan ini madhab Hanabilah. Wajib kalau diingat, kalau lupa tidak ada masalah, tidak ada dosa baginya. Baik. Sudah dulu kita lanjutkan setelah salat. Subhanakallah bihamdika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita kembali lanjutkan pelajaran kita sebelumnya, di mana kita telah simpulkan bahwa tasmiyah atau membaca bismillah di awal wudu ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Nah, yang pertama
pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya sunnah, dan ini yang dipilih oleh para penulis. Yang kedua, pendapat yang menyatakan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib sebagaimana mazhab Hanabilah. Yang ketiga adalah pendapat sebagian ulama yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, bahwa bismillah tidak disyariatkan di awal wudu karena tidak ada dalil yang kuat berkenaan dengan hal itu, termasuk hadis ini. Nah, adapun hadis umum di dalam penganjuran membaca bismillah di setiap melakukan sesuatu, apakah boleh dipakai atau tidak? Jawabannya tidak boleh dipakai dalam ibadah. Karena dalil umum yang memerintahkan membaca bismillah ketika melakukan sesuatu, itu dalil untuk perkara-perkara umum. Adapun pembahasan ibadah itu hal yang khusus. Hal yang khusus tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil khusus pula. Jelas ya? Nah, mana ikhwan yang lain? Tidak santri di sini. Dasa. Taib. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, as-siwaku. Kata beliau, sunnah yang kedua adalah siwak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Taib. Sunnah yang kedua adalah bersiwak. Ini sebenarnya sunnah bukan berkaitan dengan perbuatan wudu itu, bahkan dia amrun kharij, perkara luar. Tapi diikutkan karena dilakukan di saat berwudu. Apakah itu di awal wudu atau di pertengahan wudu atau di akhir wudu, setelah berwudu. Nah, kata beliau siwak ini sunnah. Kata para penulis, siwak itu sunnah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah berlalu pembahasannya. Siwak itu termasuk sunnah fitrah dan sangat ditekankan ketika berwudu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya akan benar-benar memerintahkan mereka untuk melakukan siwak ma'a kulli wudu, bersama setiap wudu. Ada tugasnya ya kalian? Ada tugasnya atau tidak? Siapa? Daniel sama Azam? Mana Azam? Taib. Mana tadi? Siwak disunnahkan seandainya tidak memberatkan kata Nabi, maka saya betul-betul akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali berwudu. Taib. Ini sudah lewat pembahasannya. Kemudian yang ketiga, ghuslul kaffain thalathan fi awalil wudu. Di antara sunnah wudu adalah mencuci telapak tangan, yaitu telapak tangan dan punggungnya. Tentunya bukan hanya telapaknya, telapak tangan dan punggungnya sebanyak 3 kali di awal wudu.
ini adalah sunnah. Ini adalah hukumnya sunnah. Berdasarkan kesepakatan ulama, kalau tidak bangun dari tidur. Kalau bangun dari tidur, maka pendapat yang kuat adalah wajib. Kalau bangun dari tidur, terutama tidur malam, karena hadisnya dengan lafaz bata, dan bata itu menunjukkan tidur malam. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah dimaksud dengan tidur adalah tidur malam saja atau tidur siang juga. Tapi yang kuatnya sesuai lafaz hadis adalah tidur malam. Namun bersamaan dengan itu, kalau kita mau pegang pendapat yang hati-hatinya, semua tidur. Semua tidur. Setelah bangun tidur dan hendak berwudu, wajib dia cuci telapak tangan terlebih dahulu sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana. Itu wajib. Jelas ya? Kenapa sunnah? Karena Nabi SAW, kata para penulis, lifili SAW dali, karena Nabi SAW melakukan hal tersebut. Dan para ulama usul menyatakan bahwa perbuatan Nabi itu paling tingginya apa? Sunnah. Paling tingginya sunnah, tidak wajib. Kecuali perbuatan yang menjelaskan perintah dalam Al-Quran misalnya. Kadang perintah dijelaskan oleh Nabi dengan perbuatan. Maka itu sesuai dengan hukum yang dijelaskan. Kalau yang dijelaskan hukumnya wajib, maka perbuatan Nabi adalah diambil darinya pemahaman pengwajiban. Tapi kalau misalnya tidak ada perintah dalam Al-Quran dan Nabi hanya melakukannya, tidak pernah mau merintahkan para sahabat untuk melakukannya, maka perbuatan Nabi sekadar Nabi melakukannya itu paling tingginya sunnah, kata ulama ahli usul. Kata ulama ahli usul. Nah, kata para penulis, idh kana yaghsilu kaffaihi thalathan kama warada fi sifati wudu'i. Sebab Nabi SAW beliau mencuci tangannya sebanyak 3 kali, sebagaimana warid dalam hadis yang menjelaskan tentang sifat wudu beliau. Terutama hadis dari 3 orang sahabat. Kalau mau hafal hadis tentang wudu, itu hadisnya 3 orang sahabat, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan hadis Abdullah bin Zaid. Ini hadis yang panjang, hadis-hadisnya panjang dan banyak berkenaan dengan hadis sifat wudu Nabi SAW. Kalau haji misalnya, antum hafal hadisnya Jabir. Ya, hadis Jabir. Itu paling lengkapnya. Jelas ya. Kemudian yang keempat, al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyaq li ghairi shaim. Yang keempat, yang keempat dari sunnah wudu adalah bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan beristinsyak bagi siapa yang tidak berpuasa. Ini sunnah. Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur itu bagaimana bentuknya? Itu dia putar air ke dalam mulutnya. Dia putar air ke dalam mulutnya. Itu bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur. Sebab kadar wajibnya kan sekedar masuk air dalam, kalau dia keluarkan sudah cukup. Tapi kalau mau sempurna, dia putar air dalam mulutnya. Itu mubalaghah dalam madmadah. Kalau mubalaghah dalam istinsyak, dia hirup air ke dalam hidungnya sampai naik ke ujung khayshumnya, jangan sampai pedis. Sampai pedis itu mubalaghah, bersungguh-sungguh di dalam istinsyak. Dia hirup air ke dalam hidungnya sampai dia rasakan pedis. Kemudian setelah itu dia keluarkan. Tapi ini li ghairi shaim, bagi orang yang tidak berpuasa. Adapun yang berpuasa, maka tidak disunahkan hal tersebut, khawatir masuk ke dalam tenggorokannya. Karena dimaklumi air itu kalau dihirup berlebihan ke hidung bisa masuk ke tenggorokan
Begitu pula berkumur-kumur, jangan terlalu berlebihan, jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Nah, kalau berpuasa, adapun tidak berpuasa maka sunnahnya adalah mubalaghah, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sungguh telah warid di dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda atau beliau melakukan famadmadu wastanthar. Beliau berkumur-kumur dan istinthar, mengeluarkan air dari hidungnya. Ini artinya dia masukkan dulu, istinsyak dulu baru istinthar. Sebab tidak mungkin keluar tanpa memasukkannya terlebih dahulu. Jadi kalau disebut istinthar itu sudah dipahami istinsyak. Kalau disebut istinsyak pasti juga istinthar. Karena tidak mungkin dia masukkan kemudian dia telan, pasti dia keluarkan. Jadi menyebut salah satunya itu mewakili yang lain. Mewakili yang lain. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima, dan bersungguh-sungguhlah di dalam beristinsyak kecuali engkau sedang puasa. Kalau sedang puasa maka tidak boleh terlalu berlebihan dalam istinsyak. Saya kira jelas sisi pendalilannya. Nah, adapun berkenaan dengan istinsyak dan kumur-kumur, sudah berlalu, apa hukumnya? Ada khilaf, ya kan? Kalau ini kan dia bahas bersungguh-sungguhnya itu sunnah. Bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur sunnah, bersungguh-sungguh dalam istinsyak itu sunnah. Bagaimana asal dari kumur-kumur dan asal dari istinsyak? Apakah dia sunnah atau wajib? Sudah saya jelaskan di pertemuan lalu bahwa ada khilaf di kalangan ulama. Jumhur mengatakan sunnah. Kumur-kumur, istinsyak, bahkan mengusap telinga, jumhur mengatakan sunnah. Ulama yang lain mengatakan wajib, bahkan rukun. Mengusap telinga itu rukun, bagian dari mengusap kepala. Istinsyak dan kumur-kumur juga rukun karena dia bagian dari mencuci wajah. Paham ya? Ini pendapat kedua dan ini yang kuat. Pendapat yang ketiga ada yang merinci. Sebagian ulama Syaukani dan dikuatkan juga Al-Adani, Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, beliau katakan istinsyak itu wajib ketika wudu saja. Adapun ketika mandi tidak. Kumur-kumur juga, kumur-kumur tidak wajib baik mandi maupun berwudu. Jadi yang wajib itu istinsyak saja, itu pun pada saat berwudu saja. Ini pendapat ketiga. Pendapat yang kuat insyaallah pendapat yang kedua, dan ini yang paling hati-hatinya, menyatakan bahwa istinsyak kumur-kumur hukumnya adalah wajib bahkan rukun. Dia diikutkan dengan mencuci wajah. Adapun bersungguh-sungguh, perhatikan kadar rukunnya itu, kadar wajibnya apa? Dimasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung, setelah itu dia keluarkan tanpa dia putar dalam mulutnya. Dan ketika dia masukkan air dalam hidungnya tanpa tanpa sampai ke ujung hidungnya. Jadi sekedar masuk dalam hidung kemudian keluar itu sudah cukup. Sudah ditunaikan kewajiban. Sekedar air masuk dalam mulut kemudian dia keluarkan itu sudah menunaikan kewajiban. Nah, ini hukumnya apa? Wajib, rukun, fardu. Tapi kalau bersungguh-sungguh dia putar air dalam mulutnya, ini sunnah. Dia istinsyak sampai ujung khaysyumnya, hidungnya sampai pedis, itu sunnah. Nah, kemudian selanjutnya ad-dalku wa takhlilul lihya al-kathifa bil ma'i hatta yadkhula al-ma'u fi dakhiliha. Yang kelima dari sunnah wudu adalah menggosok tangan. Menggosok tangan sampai siku.
Jadi dia gosok lengannya semua. Dia gosok, bukan sekedar membasahinya, dia tumpahkan air, tapi dia gosok. Kalau sekedar dia basahi, itu sudah cukup. Tapi kalau mau sunnah sempurna, dia gosok. Dia gosok. Jelas ya? Sebagaimana akan datang dalilnya. Begitu pula termasuk dari sunnah adalah menyela-nyela jenggot yang tebal, kafifah, jenggot yang tebal. Yaitu dia masukkan air dari bawah dagu, kemudian dia sela-sela. Dia sela-sela saja, tidak perlu dia basahi semua. Tidak wajib. Dia sela-sela. Bilma, dia sela-sela dengan air hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha, agar supaya air itu masuk di dalam jenggotnya. Tapi tidak harus basah semua. Apalagi membasahi kulitnya, tidak wajib. Dalilnya adalah berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana idza tawadda yadluku dhira'ai. Nabi kalau berwudu, kata para sahabat, Nabi itu menggosok dhira'ai, dua hastanya. Hasta berarti dia gosok semua. Bukan siku ya, dhira bukan bermakna siku. Bukan artinya siku saja yang digosok. Kalau siku apa bahasa Arabnya? Mirfaq. Dhira itu hasta. Satu hasta apa? Dari ujung jari sampai siku dia gosok. Nah, supaya betul-betul basah. Tidak ada yang luput. Itu sunnah. Tapi kalau misalnya dia basahi saja, sekedar dia basahi dan basah semua, itu sudah cukup. Tapi kalau ingin dapat pahala sunnah, maka dia gosok. Nah, ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Walaupun ada yang mengkritik hadis ini, tapi Allah alam hadisnya bisa dipakai berhujjah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, kana yudkhilul ma'a tahta hanaki wa yukhallilu bihi lihyatah. Nabi itu kalau berwudu, beliau memasukkan air di bawah hanaknya. Hanak itu rahang bawah. Di bawah apa? Rahangnya. Dia masukkan air di bawah rahangnya. Kemudian yukhallilu bihi lihyatah. Beliau menyela-nyela dengan air itu jenggotnya yang tebal. Nah, jelas ya, jadi sunnah. Adapun kalau jenggotnya tipis, maka hukumnya wajib dia basahi semua sampai kulitnya. Tapi yang wajib ya yang kelihatan saja. Yang bagian depan, dagu bagian depan, bukan dagu bagian bawah. Kalau bawah itu tidak terhitung wajah. Karena wajah itu batasannya sudah kita jelaskan. Kalau panjang dari dagu sampai tumpunya rambut, ubun-ubun. Kalau lebarnya dari cuping telinga kanan sampai cuping telinga kiri. Jadi kalau di luar itu seperti di bawah rahang, itu tidak wajib dibasahi. Nah, jadi kalau jenggotnya tipis, yang dibasahi, dicuci sampai basah, bahkan kulitnya pun basah adalah jenggotnya bagian depannya. Tapi kalau tebal, maka di sela-sela sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-6, sunnah yang ke-6, taqdimul yumna 'alal yusra fil yadain wa rijlain. Mendahulukan tangan yang kanan atas yang kiri ketika mencuci tangan dan mencuci kaki. Kenapa dikhususkan tangan dan kaki? Karena yang berpasangan itu cuma tangan dan kaki.
Kalau wajah dan kepala kan tidak. Yang berpasangan itu cuma tangan dan kaki. Kalau telinga walaupun dia berpasangan tapi dicuci bersamaan. Menurut pendapat yang kuat. Nah, ini beda dengan yang dilakukan orang awam. Dia cuci telinga kanan dulu baru telinga kiri. Atau dia dia usap ya. Nah, hadisnya dhaif. Mencuci telinga itu hadisnya dhaif. Apalagi kalau dia kanan dulu baru kiri, itu juga dhaif. Nah, yang benarnya diusap bukan dicuci. Bukan diambilkan air baru. Mengambilkan air baru untuk telinga itu dhaif. Dia telinga mengusapnya dengan sisa mengusap kepala, sisa dari air mengusap kepala. Itu hadisnya sahih. Adapun mengambil dengan air baru itu dhaif. Taib. Jadi dahulukan yang kanan. Kalau anggota badannya berpasangan, dahulukan yang kanan atas yang kiri dibandingkan yang kiri. Pada tangan dan kaki. Ya, ini pendapat banyak ulama, bahkan jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama hukumnya sunnah. Artinya kalau ada yang mencuci kirinya dulu kemudian kanannya, menurut mereka tidak apa-apa. Nah, ini pendapat jumhur, bahkan ammatul ulama, hampir ijma. Tapi yang benarnya adalah pendapat sebagian yang lain, ya, bahwa mencuci atau mendahulukan yang kanan itu wajib, karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Seandainya boleh mendahulukan yang kiri, maka pasti paling tidak Nabi mencontohkannya walaupun satu kali. Itu pendapat yang kedua. Nah, dalil para penulis adalah hadis berikut. Kata Aisyah, ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Kata Aisyah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat suka at-tayamun, atau di sebagian lafaz yujibuhu, membuat beliau kagum berkanan-kanan, baik itu dalam tana'ul pakai ni'al, pakai sendal, beliau dahulukan yang kanan. Wa tarajjul itu bersisir. Tarajjul artinya bersisir. Begitu pula dalam berwudunya, dalam bertoharo, serta dalam segala perkaranya. Maksudnya dalam segala perkara yang dilakukan oleh dua anggota badan. Kalau dilakukan dua anggota badan, Nabi itu dalam perkara-perkara yang baik, beliau dahulukan yang kanan-kanan. Jelas ya? Kana yuhibbut tayamun, yu'jibuhu tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Ini dalil para penulis. Nah, dan dalil ini punya sisi kekuatan, di mana sebagian lafadznya dikatakan yu'jibuhu, membuat beliau kagum, termasuk dalam tahara beliau berkanan-kanan. Maka itu mengesankan bahwa hukumnya sunnah, karena lafadz yuhib dan yu'jib itu tidak menunjukkan wajib. Nah, jadi pendapat ammatul ulama itu punya sisi kekuatan. Tapi kalau pendapat yang kedua tadi itu sangat berhati-hati dan juga kuat, karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Jadi untuk berlepas dari khilaf, untuk menghindari perselisihan, ya kita dahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Ya, tapi kalau misalnya lupa, ada kadang lupa, dia cuci kirinya duluan, ya,
maka insya Allah tidak ada masalah kalau dia lupa. Menjadi masalah kalau dia sengaja, maka tidak layak baginya untuk melakukan hal tersebut. Karena Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan darinya bahwa beliau pernah menyelisihi, yaitu mencuci yang kiri dulu kemudian yang kanan. Jelas ya? Jadi kalau ada yang berpendapat wajib, maka wajibnya itu ma'adzukur kalau dia ingat. Wajib kalau dia ingat. Tapi kalau dia lupa, insya Allah tidak ada dosa baginya. Lagi pula Nabi SAW bersabda, Innallaha tajawaza an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sungguhnya Allah memaafkan umatku kekeliruan dan kelupaan serta ketika mereka dipaksa. Nah, jelas ya. Kemudian yang ke-7, tatslithul ghusl. Tatslits al-ghusl. Mencuci sebanyak 3 kali. Fil wajh, pada wajah, pada kedua tangan, warijlain, dan pada kedua kaki. Mencuci 3 kali wajah, mencuci 3 kali tangan dan kaki, itu sunnah. Maksudnya pengulangannya itu sunnah. Jadi yang wajib, kadar wajibnya yang pertama, cucian yang pertama, ya, sampai basah semua, yang dari ujung jari sampai siku. Kalau sudah basah semua, maka yang pertama itu sudah cukup. Begitu pula kaki sampai mata kaki, kalau sudah basah semua, maka yang pertama itu sudah cukup. Begitu pula wajah, kalau dia cuci semua, basah semua batasan-batasan wajah, maka 1 kali sudah cukup. Kalau basah semua ya. Nah, tapi kalau misalnya yang pertama ternyata tidak basah, maka harus yang kedua wajib dia basahi semua. Tapi intinya kalau basah semua, maka pertama itu sudah mengangkat kewajiban. Sehingga yang kedua dan yang ketiga, pengulangan yang kedua dan ketiga, itu hukumnya apa? Sunnah. Ini berdasarkan kesepakatan ulama. Fal wajibu marratan wahidah wa yustahabbu thalathan. Maka yang wajib adalah kali yang pertama dan disunnahkan sebanyak 3 kali. Boleh lebih dari 3 kali atau tidak? Tidak boleh lebih dari 3 kali. Barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang melampaui hal itu, maka faqad asaa wa zalama. Man ta'adda faqad asaa wa zalama. Barang siapa yang melampaui batas, maka dia telah berbuat buruk dan berbuat sewenang-wenang. 3 kali paling banyak, tidak boleh lebih. Tidak boleh. Kecuali misalnya 3 kali ternyata belum basah semua. Nah, itu berarti tidak dihitung. Wajib dia keempat. Nah, tapi kalau sudah basah semua, tidak boleh lebih dari 3 kali dia ulangi. Dengar ini, ada di sini. Tayyib, wa yustahabbu thalathan li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam faqad thabata anhu annahu tawadda marratan marratain wa thalathan. Perhatikan hadis ini, arham. Kata sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Abdullah bin Zaid. Kata beliau, telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berwudu kadang 1 kali 1 kali, kadang 2 kali 2 kali, kadang 3 kali 3 kali. Berarti boleh antum berwudu 1 kali, tangan 1 kali, wajah 1 kali. Kalau mengusap kepala kan dimaklumi 1 kali menurut pendapat yang kuat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ali bin Abi Thalib. 1 kali usap kepala 1 kali. Jadi dihitung 1 kali ya, pergi ke belakang, kemudian ke depan lagi, usap telinga, itu hitung 1 kali. Ya, adapun pengulangan sampai 3 kali itu hadisnya dhaif. Yang dilakukan oleh masyarakat kita, kebanyakan masyarakat kita, hadisnya dhaif. Yaitu mereka usap rambut atau kepala sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali, itu pun ubun-ubunnya saja. Itu dhaif. Ya. Adapun mengusap ubun-ubun itu ada dalilnya. Cuman dalilnya Nabi itu pernah mengusap ubun-ubunnya ketika memakai imamah.
Jadi beliau kasih naik sedikit imamahnya, baru usap ubun-ubunnya, sekaligus usap imamahnya. Jadi tidak pernah diriwayatkan dari Nabi mengusap ubun-ubun saja. Tapi orang awam, banyak dari mereka usap ubun-ubun saja. Ini pendapat sebagian ulama memang. Tapi kalau kita lihat dalilnya, ternyata Nabi tidak pernah mengusap ubun-ubun saja tanpa mengusap imamah. Kalau beliau tidak punya imam, tidak pakai imamah, beliau usap semuanya. Kalau kadang beliau usap imamah semuanya. Kalau tidak ada imamah, usap kepala semuanya. Kalau pakai imamah, kadang beliau usap imamah semuanya. Kalau pakai imamah juga, kadang beliau naikkan saja imamahnya sedikit dan beliau basahi bagian rambut depannya, sekaligus usap imamah yang di belakangnya. Itu yang warid dari Nabi. Jadi tidak pernah beliau usap sebagian. Tidak pernah beliau usap sebagian rambut secara khusus. Yang ada beliau pernah mengusap rambut sebagian rambut disertai dengan mengusap imamah. Itu yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan, Nabi kadang berwudu satu kali. Ya, apalagi kalau misalnya di musim dingin misalnya, itu cocok sekali satu kali atau di tempat-tempat dingin. Nah, yang penting kan basah semua. Kadang beliau berwudu dua kali semua. Wajahnya 2 kali, tangannya 2 kali, kakinya 2 kali. Kalau kepala tentunya tetap 1 kali. Taib. Kadang juga beliau berwudu 3 kali, atau ini yang seringnya, beliau berwudu sempurna 3 kali. Nah, dan kadang juga yang tidak disebut di sini, disebut di hadis Abdullah bin Zaid yang lain, Nabi itu kadang berwudu campur-campur. Ada yang beliau cuci 1 kali, ada yang 2, ada yang 3. Ya. Maksudnya 1 kali wudu itu ada yang beliau cuci cuma 1 kali, ada yang beliau cuci 2 kali, ada yang 3. Kadang beliau kalau cuci kaki itu beliau cuci bersih, tidak ada hitungan sampai 3 kali. Beliau cuci saja sampai bersih, kiri kanan. Dia gosok kakinya sampai bersih. Nah, jelas ya. Jadi itu hukum pengulangan adalah sunnah. Pengulangan adalah sunnah, yang wajib adalah 1 kali. Sebab Nabi pernah melakukan berwudu sebanyak 1 kali saja di setiap anggota wudunya. Menunjukkan bahwa kadar wajibnya adalah 1 kali. Kadar wajibnya adalah 1 kali, selebihnya sunnah. Adapun lebih dari 3 maka itu haram, lebih dari 3 haram. Nah, berdasarkan hadis yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang terakhir, sunnah yang ke-8 adalah az-zikrul warid ba'dal wudu. Membaca zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berwudu. Berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wasallam, "Ma minkum ahadun yatawadda fayusbighul wudu, thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Perhatikan, hadis agung sekali. Hadis agung sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian, atau ma minkum min ahad, ma minkum ahad, tidak ada seorang pun dari kalian yang dia berwudu, fayusbighul wudu, kemudian disempurnakan wudunya, kemudian dia mengucapkan setelah wudu 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa balasannya? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali pasti akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang berjumlah 8 pintu. Dia boleh masuk dari mana saja yang dia kehendaki. Keutamaan besar sekali. Apa syaratnya? Berwudu dan sempurna wudunya. Sempurna wudu. Bukan wudu yang asal-asalan, buru-buru. Sempurna wudunya. Perhatikan ini, belum sholat ini.
baru balasannya wudu ini. Baru balasannya wudu sempurna. Nah, maka ini adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Taib. Adapun tambahan di sebagian riwayat Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini disahihkan oleh banyak ulama, disahihkan oleh 4 imam belakangan, Ibnu Utsaimin, Al-Albani, Ibnu Baz, dan juga ulama yang lain seperti Ahmad Syakir, kecuali Al-Wadi'i, kecuali Syekh Mukbil, beliau dhaifkan tambahan tersebut. Tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Menurut beliau yang sahih yang disebutkan di sini saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagi siapa yang menambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin berdasarkan pensahihan yang dilakukan oleh para ulama yang saya sebutkan tadi, maka insyaallah hadisnya bisa dikuatkan. Nah, jelas ya, jadi boleh tambah berdasarkan pensahihan tadi. Nah, tapi selesai pembahasan sunnah-sunnah wudu. Nawaqidul wudu nanti kita bahas saja ya. Nah, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.